Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana penggambaran ideal dilakukan Nabi ketika memperlakukan hubungan seksual terhadap istri dalam konteks kesetaraan frekuensi hasrat yang kadangkala tidak sama karena bisa jadi dipengaruhi situasi yang terjadi saat itu. Silahkan. Ya, di sana saya kira banyak ya, kalau buku tentang itu bisa dibaca juga, buku tentang relasi seksual yang diteladankan oleh Nabi. Secara umum ya tadi seperti relasi yang Nabi bilang jangan langsung nyosor gitu kan, mulailah dengan muqaddimah, mujamalah, itu disebutkan. Nabi juga mengatakan lakukanlah mula'abah, tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa bermain-main dengannya, dia bisa bermain-main dengan kamu gitu. Itu kan la'aba yula'ibu kan mubadalah. La'aba itu bermain-main itu artinya ya berbuat sesuatu yang mungkin tidak serius, mungkin bercandaan, mungkin apa, tapi yang kira-kira membuat satu sama lain relate tadi. La'aba yula'ibu ya bermain, kalau itu nyanyi itu bermain ya bernyanyi, kalau itu joget bermain ya joget, sentuhan seperti apa. Itu, tapi tentu saja Nabi nggak seperti itu, cuma intinya adalah bagaimana harus diawali dengan sesuatu yang masing-masing itu relate, tidak langsung begitu saja gitu loh. Dilakukan. Nah, adab-adab yang lain saya kira adab dalam fikih sudah disebutkan untuk tidak tidak melakukan anal seksual misalnya kan, tidak dalam keadaan menstruasi. Yang lainnya ya tentu dilakukan dengan cara memungkinkan kedua belah pihak terlibat dan menyenangkan. Tentu ada masa-masa di mana salah satu yang senang karena sesuatu dan lain hal itu biasa dalam hidup itu, tapi tidak menjadi ukuran utama harus dibicarakan seperti kata Mbak Irma tadi ya. Jadi kalau soal teladan Nabi saya kira bukunya sudah banyak ya tentang itu. Jadi silakan dirujuk ya. Jadi begitu secara umum Mbak Lilis. Ya. Istilah la'aba itu disampaikan Nabi, terus mulailah dengan muqaddimah, mulai dengan hal-hal itu disampaikan juga oleh Nabi, ketuklah pintu itu secara baik gitu. Itu termasuk dalam konteks seksual, dibilang ketuk pintu dulu gitu dan lain-lain. Itu kan ibarat karena Nabi ngomongnya tidak vulgar. Jadi tidak langsung to the point ya, tapi ada muqaddimah, mungkin ya ada latar belakang dan sebagainya. Baik. Ya ada kata-kata umumnya kan isna'u kulla syai'in, lakukan apapun terserah gitu. Ya selama halal, selama tidak gitu kan. Selama halal. Nah dalam konteks menstruasi ya illa intercourse, kan ada kata-kata begitu, illa fid dubur, illa, tapi prinsipnya ya isna'u kulla syai' gitu loh, silahkan. Nah, atau bahasa Qur'annya kan waqaddimu li anfusikum, itu bahasa seksual. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum annasyitum, kan sudah kita bahas. Waqaddimu li anfusikum. Waqaddimu li anfusikum artinya dahulukanlah apa yang akan menjadi nikmat bagimu gitu, kalian berdua. Waqaddimu, dahulukan. Jadi ketika lagi hubungan intim tuh jangan memikirkan yang lain, seperti kata Mbak Irma, jangan fokus ke yang lain, mikirin tulisan, mikirin masak, mikirin, ya nggak, kok dimulian, dahulukan apa yang kamu inginkan melalui hubungan intim itu pikirkan, fokuskan, gitu, lakukannya bagaimana, ya terserah, monggo, gitu loh, selama itu tidak melanggar, hukum yang minimal dua itu, yaitu, pada saat menstruasi, melalui dubur, itu sama tentu saja tadi thayyib sama ma'ruf ya. Thayyib itu menghadirkan kebaikan untuk diri dan pasangan. Ma'ruf, hati-hati loh, ada orang lain, ada anak, itu jangan sampai justru anak kita malah ikut tahu dan lain, atau orang lain atau apalah yang jadi tidak menarik lagi bahkan gitu loh. Nah, itu kan tata krama umum, tetapi prinsipnya adalah ya la'aba yula'ibu, saling bermain, prinsipnya kata Nabi itu ada muqaddimah, ada awalan, tutup pintu dulu gitu. Dan bahasa Quran waqaddimu li anfusikum. Waqaddimu li anfusikum. Jadi, pikirkan apa yang kamu dapat apa gitu, pikirkan. Kalau nggak dapat ngomong. Kalau bisanya begitu ya ngomong juga, maaf bisa segitu gitu. Gimana enaknya apa yang lain? Karena relasi seksual seperti kata Mbak Irma tidak semuanya harus dengan intercourse.
Jadi nggak usah bingung ketika lagi letih, lagi nggak harus begitu lagi. Atau sudah menua, kan banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tadi energi cinta itu. Intercourse itu hanya salah satu aja, walaupun itu penting ya, tidak satu-satunya. Tidak satu-satunya, karena tidak satu-satunya, ya bukalah itu berbagai kemungkinan itu. Sebagaimana ibadah itu ada kemungkinannya, relasi seksual juga ada banyak kemungkinannya. Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa dilakukan, dan itu bisa belajar lebih lanjut sama seksolog nanti ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana merawat situasi dalam rumah tangga yang kadangkala mengalami kondisi konflik rasa yang diakibatkan kekhawatiran yang berlebihan dari pasangan. Bagaimana mengakhiri situasi seperti ini? Jadi sebenarnya gini nih, rekan-rekan, kadang-kadang gini, kenapa kok kemarin waktu Kak Fakih menawari bicara soal hal ini gitu ya, kita ngobrolin hal ini tuh saya oke gitu. Karena sebenarnya saya sendiri juga menyadari bahwa gitu ya, saya menikah sudah 25 tahun gitu kan, itu pasti ada yang terus dicari, digali gitu kan, supaya di dalam rumah itu relasinya tetap oke gitu kan. Apakah relasi oke itu selalu sama dengan dulu gitu? Ya belum tentu gitu. Tapi bentuk keokean saat ini dengan dulu meskipun berbeda, tapi sama nih rasanya gitu kan. Bahwa harus cari, itu harus dicari. Nah, dalam apa sih prinsipnya dalam membangun hubungan gitu? Kita paham dulu nih kebutuhan kita apa, kebutuhan pasangan kita apa. Kita kalau naik pesawat aja suruh diminta untuk pakai masker terlebih dahulu, baru kemudian menolong anak kita gitu kan, atau anak atau siapa yang perlu kita bantu, tapi kita harus menolong diri kita sendiri. Jadi seperti yang kadang-kadang kami sampaikan juga, sebetulnya kamu mau paham nggak kebutuhanmu gitu. Jangan-jangan gitu ya, kita sendiri belum tahu kebutuhan kita, mau kita, tapi kita relasi ini bermasalah, relasi ini nggak sehat gitu kan. Tapi sebenarnya kita belum bisa mendeskripsikan sebenarnya kita itu maunya apa, kebutuhannya apa. Itu dulu. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, maunya kita, baru kemudian kita lihat, oh ternyata emang beda nih. Hal yang saya pikir membuat saya nyaman, itu ternyata tidak dipahami oleh pasangan saya gitu. Udah berusaha menarik perhatian, dia nggak mudeng juga gitu ya. Ya harus dimudengkan, itu harus dipahamkan gitu, komunikasikan. Dalam rumah tangga pasti akan seperti itu. Kadang-kadang kita ngerasa udah tahu sama tahu. Saling mendiamkan itu bukan solusi dalam konflik. Karena yang ada jatuhnya bahwa ketika kita diam dan itu keterusan, jadi kita mengabaikan rasanya gitu. Perasaan jadi ya udahlah jalan sendiri-sendiri. Apa mau kita jalan sendiri-sendiri? Kan nggak mau. Jadi bahwa diam itu belum tentu hal yang terbaik. Mengelola emosi kita sehingga siap menyampaikan, iya, diam dulu, meredakan emosi dulu. Tapi itu bukan berarti selesai. Perlu lagi kita komunikasikan. Jadi ya memang berjalan rumah tangga akan semakin lebih banyak konflik. Tapi bahwa pastikan kita berpikir bahwa solusinya itu menguntungkan kedua belah pihak. Kalau misalnya pasangan kita nggak bisa diajak ngomong, gimana ya caranya? Itu yang mesti kita cari gitu kan. Gimana menyampaikan, gimana dia mau mendengarkan. Dia nggak suka diajak ngomong, nggak nyaman, oh sekarang mungkin ada WA gitu kan. Ada pesan gitu. Atau langsung to the point dalam formula kalimat yang singkat kita sampaikan. Gini loh dek, gini loh mas itu. Aku tuh maunya begini. Kalau suatu yang berat untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan ranjang, bisa kita mulai berbicara dari hal yang lain-lain dulu. Kalau udah terbiasa relasinya untuk komunikasi ini terbentuk, baru kita bisa bicarakan yang lebih dalam. Nah tentunya kalau musyawarah itu di dalam agama kita menjadi selalu yang bolak-balik ya Kang Fakih, musyawarah. Apa kalau anak sekarang bilangnya toxic banget gitu ya. Dikit-dikit dikomentarin gitu loh. Selalu nyari yang sisi negatif gitu kan. Udah bagus-bagus dibikinin teh gitu, bikinin kopi, komentar gulanya kebanyakan gitu.
dengan kalimat yang nggak asik gitu kan. Kan kalau misalnya yang bikinin teh orangnya emosian bisa diguyur itu itu ekstrimnya gitu kan. Nah kadang-kadang seiring dengan lamanya perkawinan itu tuh yang tadinya masih dikemas dalam bahasa yang manis tuh menjadi suka lupa gitu kan, kita lewatkan to the point banget gitu. Jadi kan jadi yang yang mendengar juga jadi kesel ya. Nah, tadi yang seperti kita singgung, mulai dari memahami terlebih dahulu, apa sih konteksnya, apa sih problemnya gitu. Pasangan saya cemburuan nih, gitu. Seperti tadi ya disampaikan di kolom chat ya, curigaan mulu gitu. Apakah langsung kita bahas, kamu nih curiga nggak berdasar gitu ya. Cuman katanya aja gitu misalnya. Tapi kita juga bisa lihat gitu loh, apa sih gitu. Situasi apa yang membuat pasangan kita menjadi tidak percaya sama kita gitu. Khawatir nih mau ditinggal gitu. Khawatir ditinggal pergi beberapa hari, bisa karena beberapa hal emang nggak pernah ditinggal pergi atau gitu ya. Karena ada kecurigaan gitu kan. Kesepakatan, sinergi, kerjasama gitu. Ya udah dek gitu ya. Kalau biar kamu nggak khawatir, aku mesti apa gitu. Setengah jam sekali aku nelpon gitu atau apa gitu. Ini kan bisa dibicarakan. Ya tadi seperti yang disampaikan Kang Fakih, jika perlu kita perlu mediasi dari yang paham tentunya. Tergantung masalahnya. Masalahnya ini karena beda cara pemikiran dan berantem mulu gitu. Ya datangnya pasti ke konselor keluarga. Problemnya adalah tadi misalnya ada di kolom chat yang menyampaikan bahwa hasratnya nggak imbang nih. Yang satu mungkin menggebu-gebu, yang satunya secukupnya gitu ya. Ya datanglah tadi seperti yang disampaikan ke misalnya ke seksolog. Tapi juga perlu dicari gitu kan bahwa yakin nih problemnya perbedaan tingkat hasratnya, bukan hal yang lain gitu. Jangan-jangan nih jangan-jangan yang satu fokusnya sama hasrat gitu kan, di rumah datang pokoknya ongkang-ongkang deh nunggu waktu malam hari gitu kan. Sebenarnya yang satu tuh nyapu, ngepel, ngasuh anak gitu kan, bukan masalah kebutuhan yang nggak seimbang gitu, tapi bahwa ya pasti yang satu energinya sudah habis terlebih dahulu gitu. Jadi kalau itu kan solusinya bukan ke seksolognya kan, tapi bahwa perlu pembagian nih tugas kita, sehingga pada saat kita mau refreshing gitu. Refreshing itu posisinya sama, seimbang, memang sama-sama mau gitu, sama-sama tidak berat.